Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi setiap kita. Di pagi hari ini, bimbing dan terus pegang tangan kami Tuhan, sehingga kami mengerti tujuan dan rencana-Mu dalam hidup kami. Sahabatku, pagi hari ini kita akan merenungkan masalah menuntun kepada tujuan. Mari kita buka Alkitab dalam kitab Kejadian 13 ayat yang pertama, ayat 7 sampai dengan 8 dan ayat 11 sampai dengan 12. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat." Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Konon dikabarkan sebuah pesawat ruang angkasa yang tidak berawak pesawat atau tidak berpenumpang ataupun pilot harus dikendalikan dari bumi, tempat dari mana dia berasal. Ada kalanya mungkin karena cuaca atau tekanan angin, pesawat tersebut tergeser beberapa milimeter saja. Maka jika pergeseran itu tidak dibenahi dan diatasi segera, maka yang akan terjadi adalah pesawat ruang angkasa itu akan melenceng begitu jauh dari tujuannya semula. Bahkan bisa-bisa pesawat ruang angkasa tersebut akan meledak di pertengahan jalan atau menabrak planet lainnya. Apa yang dilakukan oleh para pengemudi dari jarak jauh untuk mengembalikan pesawat ruang angkasa itu ke tujuannya semula? Para pengemudi membuat letupan-letupan api dari sisi pesawat tersebut untuk menggeserkan posisi dan arah terbang pesawat tersebut, agar melalui letupan atau ledakan-ledakan kecil, arah langkah terbangnya dikembalikan kepada tujuannya semula. Dari mana para engineer itu belajar hikmat luar biasa tersebut? Dari Tuhanlah itu berasal. Hal yang sama telah Tuhan buat bagi kita anak-anaknya. Tuhan merancang tujuan mulia dan luar biasa di dalam setiap orang percaya. Bukankah Dia sendiri berkata di Yeremia 29 ayat yang ke-11, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Namun ketika kita telah melangkah keluar dari rencana agungnya oleh sebab apapun, Dia tidak akan rela membiarkan saudara dan saya tersesat. Terkadang masalah yang seperti letupan-letupan kecil, goncangan hidup, atau sekedar tekanan-tekanan hidup, Tuhan izinkan terjadi untuk meluruskan kita melangkah kepada tujuan Tuhan yang terlalu mulia. Perjalanan hidup Abraham yang dituntun Tuhan menuju ke suatu tempat yang bahkan tidak diketahui di mana sama sekali oleh Abraham sendiri. Namun oleh ketaatannya yang dibangun atas dasar kelemah lembutan dan kerendahan hatinya, telah membawa Abraham jatuh bangun. Ada satu kesempatan di mana di dalam hidup Abraham, dia mungkin telah salah memahami rencana Tuhan. Sehingga ketika dia pergi, Abraham tidak pergi berjalan sendirian. Dia bawa serta Lot, keponakannya, untuk ikut mendampinginya. Disitulah awal masalah mulai terjadi. Hingga satu saat keributan kecil soal rumput makanan hewan menjadi sumber keributan di antara para gembala Abraham dan gembala Lot. Lalu Abraham
dengan bijaksana meminta Lot untuk memilih, dan dipilihlah oleh Lot wilayah seluruh lembah Yordan yang hijau dan banyak airnya. Tentulah kita setuju itulah pilihan yang paling masuk akal dan hebat. Tapi ada perkara-perkara yang tidak pernah kita ketahui di depan sana, baik Lot dan Abraham. Keduanya sama-sama tidak mengetahui bahwa pilihan Lot atas lembah Yordan itulah awal kehancuran baginya. Sebab yang Lot pilih adalah wilayah kota Sodom dan Gomora yang kemudian dihancurkan Tuhan. Pilihan mata dan hikmat manusia belum tentu benar. Sebaliknya, Abraham memilih untuk tidak memilih. Abraham ambil sisanya saja. Apa yang tidak dipilih oleh Lot, itulah yang akan diambil oleh Abraham. Tahukah saudara kemana Abraham pergi setelah percekcokan kecil itu terjadi? Kejadian 13 ayat ke-12, Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Tanah Kanaan itulah yang disebut sebagai the promised land, tanah perjanjian. Itulah untuk pertama kalinya bapa leluhur orang Yahudi menginjakan kaki di wilayah tanah perjanjian, wilayah negara Israel saat ini. Tanpa kita sadari, seringkali letupan-letupan kecil atau masalah-masalah di dalam hidup ini sengaja Tuhan izinkan terjadi demi dan untuk mengembalikan kita kepada tujuan yang Tuhan rancangkan bagi kita. Belajarlah untuk tekun dan membiarkan tangan Tuhan yang menuntun dan memimpin hidup kita. Haleluya, sahabat, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Sorgawi, ajari aku terus untuk berjalan sesuai dengan rencanamu, mensyukuri semua yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupku. Amin. Jesus loves you, and so do I.